siang Bapak semua, salam sehat, salam semangat bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengertikan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak Bapak semua, topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu dampak dosa bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita supaya anak bisa menyadari dampak dosa bagi hidup mereka. Anak-anak semua, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Kita mengetahui bahwa hasil pernikahan antara Adam dan Hawa, mereka memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki pertama bernama Kain, sedangkan anak laki-laki kedua bernama Habel. Jadi anak dan Hawa adalah Kain dan Habel. Kita juga mengetahui bahwa pekerjaan Kain adalah seorang petani, sedangkan pekerjaan Habel seorang peternak atau gembala. Kain dan Habel membawa persembahan mereka kepada Allah. Kain membawa persembahannya sebagai hasil perkebunannya, sedangkan Habel membawa persembahannya yaitu ternak dombanya yang terbaik kepada Allah. Mereka mempersembahkannya kepada Allah dengan persembahan mereka masing-masing. Tetapi apa yang terjadi? Kain marah karena Allah menerima persembahan adiknya Habel. Lalu kemarahan Kain ini diketahui oleh Allah. Allah menasihati Kain supaya jangan berhati panas. Tetapi Kain membunuh adiknya Habel dengan batu yang sangat besar. Akibatnya bagaimana? Habel adiknya mati. Allah menegur Kain karena ia sudah membunuh adiknya Habel, karena Allah mengetahui apa yang dilakukan Kain kepada adiknya Habel. Kain tidak bisa menolak apa yang Kain lakukan Allah. Karena akhirnya Allah memberikan hukuman kepada Kain atas segala dosa-dosanya kepada Allah dan kepada adiknya Habel. Hukuman ini membawa Kain menjadi bagaimana Bapak semua? Ketakutan. Hukuman itu membawa Kain menjadi sangat takut. Takut kepada Allah dan takut kepada dosa-dosa yang telah ia lakukan kepada adiknya Habel. Lalu karena ketakutannya, Kain meninggalkan rumahnya. Kain pergi meninggalkan rumahnya. Jadi Bapak semua, apa itu sebenarnya dosa? Apa itu sebenarnya dosa? Kita lihat dalam gambar ini seperti panah. Jadi dosa bukan sekedar kesalahan yang kita buat. Dosa bukan sekedar kesalahan yang kita buat. Tetapi anak Bapak semua, dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Kita lihat gambarnya Bapak semua. Dosa itu diibaratkan sebagai tumpukan-tumpukan buku yang kusam. Jadi kita lihat mengapa sebenarnya manusia itu berdosa. Mengapa manusia itu berdosa? Di sini kita lihat gambarnya itu adalah karena hati yang bersifat iri, dengki, sombong. Iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan menguasai, itu adalah buah dari dosa. Orang yang anak-anak yang suka iri hati, dengki, amarah adalah buah dari dosa. Jadi Bapak semua kita lihat gambar. Apa dampak dosa itu bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri? Kita lihat Bapak semua. Dampak dosa bagi orang lain adalah sakit hati. Itu yang pertama. Dampak dosa bagi orang lain yang kita lakukan adalah sakit hati, sedih, perih, dan dendam. Itulah dampak dosa yang kita perbuat bagi orang lain. Dia akan menjadi sakit hati, sedih. Jadi Bapak semua, dampak dosa bagi diri kita sendiri. Banyak dampak-dampak dosa yang kita perbuat bagi diri kita sendiri. Dosa itu akan membawa kita menjadi cemas, tidak tenang, ketakutan, tidak damai, rasa bersalah dan tidak nyaman. Dalam kitab Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa hukuman atas dosa adalah maut, masuk ke dalam api neraka. Kita lihat dalam gambar ini, manusia yang sudah masuk ke dalam dosa, dia menjadi terpisah dari Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah kudus.
tidak bercelah dan tidak bercat. Akibatnya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hidup dalam neraka. Hukuman kematian bagi dia adalah masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi Bapak, dosa jangan menganggap enteng. Kita jangan menganggap enteng dosa, sebab Allah serius terhadap dosa. Sejak mulai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi manusia supaya mereka terbebas dari dosa. Melalui bagaimana Bapak semua, Allah mengirimkan nabi-nabi, tetapi nabi-nabi itu tidak mereka dengarkan. Jadi dosa hanya dapat diampuni hanya oleh anaknya Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jadi anak Bapak semua, ketika kita berdosa, kita pasti selalu berdosa. Kita harus minta ampun kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Makanya dalam doa kami katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mampu minta ampun kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jadi Bapak semua, kalau kita berdosa, jangan takut meminta maaf. Jadi kesimpulan Bapak semua adalah, yang pertama, dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Yang kedua, dosa memisahkan kita daripada Allah. Yang ketiga, jangan anggap enteng dosa, akuilah dan minta ampun. Yang ketiga Bapak, kalau kita berdosa, akuilah dan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang-orang yang kita berbuat kesalahan. Jadi Bapak semua, tugasmu pada siang hari ini Bapak berikan sebagai tugas kompetensi inti bagian 4, yaitu keterampilan. Bapak tugaskan kamu untuk mengirimkan video, yaitu video tentang kamu berdoa minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Bapak semua buat dalam bentuk video, lalu kirimkan kepada Bapak seperti biasa. Bapak tunggu sampai jam 9 malam nanti. Kita tutup pembelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa kami dan meminta ampun kepada Engkau dari apa yang telah kami perbuat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada siang hari Bapak semua. Sampai jumpa dalam pembelajaran di minggu akan datang. Tetap semangat untuk menekankan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati kita. Salam.